Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Amin. jalanku. Amin. Baik, shalom, selamat malam semuanya. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai intisari seluruh kitab-kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sudah making a lot of progress, dan hari ini kita sudah masuk ke buku atau kitab Yoel, ya, Joel dalam bahasa Inggrisnya, dan ini adalah bagian dari 12 kitab nabi-nabi kecil. Berarti ini kalau di perjanjian lama kitab keberapa tuh? 39 dikurangin 11 berapa? Kitab keberapa Pak Ade? 28. 28 ya, kitab ke-28 dalam perjanjian lama, dan kitab kedua dalam kitab nabi-nabi kecil, yaitu kitab Yoel, ya, Yoel. Nah saudara, saya kasih chart ini lagi seperti yang saya sudah berikan minggu lalu waktu kita belajar mengenai kitab Hosea, ya. Ini chart yang saudara mungkin bisa keep somewhere sehingga saudara paling tidak mengerti apa arti nama setiap nabi-nabi tersebut, kemudian temanya dalam setiap kitab itu apa, kemudian ditulis untuk siapa, maksudnya suku yang mana, utara atau selatan atau kepada bangsa tertentu, dan dia menulis di kerajaan siapa, raja siapa pada waktu itu. Dan ini membantu kita untuk mengerti setting atau latar belakang saat kita membaca kitab ini, atau saat saudara mempersiapkan khotbah, misalnya saudara come across these books, so you have to understand the context, ya. Ingat, setiap firman Tuhan, pasal atau ayat yang ditulis oleh penulis itu harus ditujukan kepada audiens pada waktu itu, gitu. Jadi kalau kita menafsirkan sebuah ayat, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan di era kita, karena itu ditujukan pada audiens yang hidup saat itu, gitu. Kalau audiens pada saat itu tidak akan mengerti penafsiran kita, berarti penafsiran kita salah, gitu, ya. Jadi mereka mengerti dalam konteks zamannya mereka. Karena itu kita mesti bring back our time to their time, gitu. Lalu nanti bisa mengambil aplikasi dari situ. Nah, itu salah satu bentuk prinsip penafsiran yang kita sebagai hamba Tuhan, pembawa khotbah, yang harus kita mengerti. Ya, tanpa hal itu kita jadi ngaco, membuka ayat atau mencari ayat sembarangan, gitu, yang saya suka sebut dalam istilah cocokologi. Cocokologi itu berarti mencocok-cocokkan ayat sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, itu Tuhan nggak mau seperti itu. Ya, nah, Yoel itu artinya Yahweh is God, ya. Jadi Yahweh adalah Allah. Tema utama Yoel itu kalau saudara lihat di chart ini adalah harinya Tuhan, the day of the Lord, yang nanti kita akan lihat apa maksudnya the day of the Lord ini. Dan dia menulis untuk suku Yehuda, Southern Kingdom, di pemerintahan Raja Yoas, ya. Nah, saudara, kitab Yoel ini, Yoel seperti juga Hosea yang menggunakan backdrop kisah hidup dari Gomer yang tadinya seorang istri yang mungkin baik-baik, gitu ya, normal, tapi kemudian berubah setia, bahkan akhirnya melacurkan dirinya. Lalu dari itu akhirnya Tuhan mengambil pelajaran untuk memberikan pelajaran terhadap bangsa Israel.
Nah, di dalam kitab Yoel ini backdrop yang sedang terjadi adalah mengenai wabah atau tulah belalang yang terjadi pada saat itu, di mana belalang menghabiskan seluruh hasil bumi orang-orang Israel sehingga terjadi bencana kelaparan pada saat itu. Ya, nah jadi Yoel itu settingnya adalah belalang itu ya, wabah belalang yang nanti kita akan melihat sebagai backdropnya, backgroundnya yang terjadi. Lalu Tuhan pakai itu untuk menyatakan kebenaran mengenai penghakiman Tuhan yang akan terjadi di hari depan, ya, baik hari depan terdekat bangsa Israel, bangsa Yehuda yang akan dibuang ke Babilonia. Tetapi juga kitab Yoel adalah salah satu kitab yang paling pertama kali nanti kita lihat yang menubuatkan mengenai akhir zaman. Nah, maka itulah kita sebut kitab ini The Book of the Day of the Lord. Karena nanti hari Tuhan ini akan muncul banyak sekali ayat-ayatnya di Perjanjian Baru, ya. Dan dia di dalam Yoel kita bisa melihat a glimpse of eschatology, jadi informasi mengenai apa yang terjadi di masa depan, di akhir zaman, suatu hari kelak, ya. Jadi itu yang menjadi dasar dari kitab Yoel. Nah, saudara, di dalam kitab Yoel ini sering juga disebut sebagai the prophet of Pentecost atau nabi hari Pentakosta. Kenapa? Karena pada saat Petrus berkhotbah di Kisah Para Rasul pasal 2, itu Petrus menyebut seperti yang dikatakan Yoel di dalam pasal 2 dan seterusnya, ya, itu menggambarkan penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dan Petrus mengutip kitab Yoel secara penuh dalam porsi di pasal 2 nanti yang kita akan lihat, gitu ya. Jadi itu beberapa julukan yang disebut untuk Yoel, yaitu the prophet of Pentecost, ya, karena tulisannya dikutip oleh Petrus di dalam kitab Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru. Nah, saudara, kata atau nama dari kitab Yoel ini seperti yang dipakai oleh Septuaginta. Ingat ya, Septuaginta itu terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Yahudi, ya. Seluruh Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan oleh kurang lebih 70 orang rabi di Alexandria pada abad 2-3 sebelum Tuhan Yesus. Nah, itu memberi judul Yoel dengan kitabnya Kitab Yoel. Juga Latin Vulgata dalam bahasa Indonesianya ini Jerome yang menulis di abad keempat, menerjemahkan seluruh Alkitab dalam bahasa Latin. Itu juga menggunakan nama kitab ini dengan sebutan Yoel atau Joel, yang sama juga itu senada dengan Hebrew Masoteric Text, ya. Ini adalah kajian teks dari tanah Perjanjian Lama bahasa Ibrani, dan itu dipakai di dalam terjemahan modern saat ini, ya, untuk menerjemahkan Perjanjian Lama. Itu kitabnya disebut Yoel juga, sama, ya. Jadi dia dinamakan atas nama seseorang yang bernama Yoel, ya, dan dia menerima pesan ini dari Tuhan untuk menubuatkan mengenai apa yang terjadi di masa depan. Jadi ingat lagi, ya, nama Yoel adalah The Lord Yahweh is God, ya. Nah, saudara, tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa Tuhan menggunakan backdrop wabah belalang yang terjadi pada saat Yoel menulis kitab ini. Kalau saudara memperhatikan gambar ini adalah gambar wabah belalang yang pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia, termasuk juga di dalam kehidupan dunia modern, ya, saudara, ya. Wabah belalang ini bisa merusak seluruh lahan pertanian dalam waktu yang sangat cepat sekali karena jumlahnya yang demikian banyak, saudara. Ini di dalam salah satu gambar ini adalah salah satu gambar large swarm, ya, atau kumpulan dari belalang yang berpindah
dari Afrika ini ke Madagaskar, saudara ya. Ini jumlahnya sangat banyak sekali, saudara. Ya, ini wabah belalang yang melanda pada tahun-tahun dunia modern. Ini saya coba mencatat di sini, saya cari dari Wikipedia, ada beberapa wabah belalang yang wabah belalang yang terjadi di sepanjang era dunia ini. Tentunya yang pertama, saudara ingat ya, waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan menulahi Mesir dengan salah satu tulahnya adalah belalang, ya kan? Lalu ada lagi tahun yang era modern 1874 di United States, itu di tipe belalangnya Rocky Mountain Locust tahun 1874. Lalu Albert Swarm ini terjadi 1875, 1 tahun kemudian di tempat di jenis locust yang sama, jumlahnya coba saudara lihat 3,5 sampai 12,5 triliun. Jadi banyak sekali belalang yang melanda pada saat itu. Lalu tahun 1915 Ottoman Syria itu terjadi di Israel, Lebanon dan Syria. 2003-2005 African Locust Infestation di Afrika Barat, itu terjadi tahun 2003 sampai 2005. Lalu 2013 yang tadi gambar saya tunjukkan, Madagaskar Locust Infestation ini ya, itu berjumlah billions. Ini diberi nama, tipe dari belalangnya migratory locust ya, karena belalang itu ternyata bisa terbang sampai 150 km dalam satu hari. Betapa dia bisa terbang dalam jangka waktu jarak yang begitu panjang. Bahkan pernah dicatat dalam record ya, large swarm di Kenya tahun 2020 pernah menghancurkan seluruh tanaman sayur-sayuran di Kenya itu sampai menyebabkan kelaparan di Kenya, gitu ya. Bahkan ada juga record dari migrasi belalang ini di Laut Merah, itu mereka bisa travel 300 km ya, melewati Atlantic Ocean dari Afrika ke Caribbean yang jaraknya juga 5.000 km. Jadi belalang ini bukan binatang main-main, saudara ya. Jadi kalau wabah ini terjadi di satu bangsa, itu sangat devastated sekali ya. Bahkan di Australia juga ada catatan beberapa locust yang pernah menyerang lahan pertanian. Saudara bisa lihat, saya kemarin coba-coba lihat di Google dan keluar website khusus untuk locust swarm bagi para petani di Australia yang memberikan peringatan, tanda-tandanya bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Jadi apa yang ditulis Alkitab itu bukannya sekedar dongeng, ini benar-benar kejadian dan bahkan ini terjadi di era modern kita. Gitu, di tahun 2016 di Argentina juga terjadi sama, dan tahun 2019 ini yang terbaru sampai tahun 2022 itu terjadi juga di Ethiopia, Kenya, Eritrea, Djibouti, Somalia, Iran, India, Pakistan. Ya, ini jenisnya desert locust. Nah, jadi itulah backdrop yang mendasari Yoel menulis kitab Yoel, karena adanya wabah belalang yang terjadi pada saat itu. Ya, nah kalau kita melihat kembali urutan timeline dalam Perjanjian Lama, kita tahu kitab Yoel itu ditulis saat kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua tentunya ya. Balik ke abad 9, berarti tahun 800-an. Nabi Yoel menulis kitabnya yang nanti kita akan lihat secara detail. Lalu kitab Yoel masuk dalam kitab Nevi'im atau the later prophet, masuk ke dalam bagian kitab-kitab 12 yang sama dengan kitab kita, namun pembagiannya agak sedikit berbeda dengan kitab Perjanjian Lama Ibrani. Di dalam kitab kita itu ada dalam kitab nabi-nabi kecil, yaitu 12 nabi kecil, kategori terakhir dalam Perjanjian Lama yang kita miliki ya, Hosea, Yoel. Oke.
Yoel itu sebenarnya cuma 3 pasal, tetapi ada beberapa konsep yang saya mau nanti jelaskan, karena itu saya pikir kita satu buku saja ya, nanti lihat bagaimana perkembangan. Kalau bisa 2 buku ya 2 buku, kalau hanya bisa 1 buku kita konsentrasi di 1 buku saja. Nah sekarang kita balik kepada urutan pelajaran kita, yaitu penulisnya. Tentunya penulis dari kitab Yoel adalah Nabi Yoel sendiri ya. Coba kita baca sama-sama di dalam Yoel 1 ayat 1. Tante Meme, coba tolong bacakan. Yoel 1 ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Ya, thank you Tante. Jadi dalam pasal ini jelas sekali dinyatakan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Jadi jelaslah yang menulis kitab Yoel ini adalah Yoel. Nah, informasi mengenai siapa Yoel ini tidak banyak ditemukan ya. Baik itu orang tuanya juga nggak diketahui dari mana ya. Tetapi nama Yoel itu sendiri bukanlah nama yang asing, karena di dalam Alkitab Yoel itu nama yang sering dipakai, yang mungkin disebut 12 kali walaupun tidak mengacu kepada Yoel, penulis kitab Yoel tentunya. Ada beberapa informasi yang mengatakan ini extra biblical ya, artinya bukan informasi dari Alkitab. Menurut tradisi Yahudi, kemungkinan besar ada yang mensuggest bahwa si Yoel ini sebenarnya bukan orang, bukan dari keturunan Lewi ya, maksudnya dia bukan dari keturunan para imam ya. Jadi dia kemungkinan besar diduga berasal dari suku Ruben ya, dari kota yang bernama Bethom dan Bethlehem. Ini menurut extra biblical source ya, artinya menurut tradisi Yahudi ini kota yang terletak di sebelah northeast itu timur laut ya, dari Laut Mati. Di sekitar Laut Mati, kalau kita tahu itulah border yang Tuhan berikan kepada suku Ruben kalau saudara kembali ke kitab Yosua pada waktu itu. Nah, disitulah kemungkinan besar Yoel berasal. Jadi nama bapaknya pun juga tidak diketahui dari mana ya. Jadi itulah latar belakang dari Yoel, tapi tidak bisa diragukan Yoel lah yang menulis kitab Yoel, saudara. Nah, sekalipun demikian, kemungkinan besar orang tua Yoel ini adalah orang yang godly, artinya orang yang takut akan Tuhan, karena dia memberi nama Yoel Yahweh is God ya. Dan kalau kita membaca nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Yoel, kita bisa melihat indeed bahwa Yahweh itu is God ya, bahwa Yahweh Tuhan Israel itu adalah Allah yang hidup, yang menyelamatkan umatnya, begitu ya. Dari namanya kita bisa ambil kesimpulan seperti itu. Nah saudara, di Yoel ini sering juga disebut sebagai the 9th century prophets, atau salah seorang nabi yang bernubuat pada abad ke-9, itu berarti di dalam tahun 800-an sebelum Yesus. Dan ada nabi lain juga yang bernubuat sedemikian early, yaitu di abad 9 selain Yoel adalah Obadja ya, Obadja juga bernubuat kurang lebih sama waktunya seperti Yoel. Ada juga yang berpendapat Yunus juga menulis kitabnya sekitar tahun yang sama, tapi paling tidak Yoel dan Obadja adalah di mana mereka the earliest writing yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama mengenai nubuatan-nubuatan dan juga perkataan penghukuman bagi suku Yehuda tentunya ya. One of the earliest writer ya in Israel itu adalah Yoel dan Obadja. Nah, latar belakang atau setting pada saat Yoel menulis kitabnya adalah pada saat itu, saudara, kalau saudara melihat dalam pasal 3 ayat 2, kerajaan Tirus, Sidon, dan Filistin melakukan invasi atau menyerang Israel ya. Itu konteksnya. Nah,
Wabah belalang dan kekeringan melanda Yehuda sehingga secara ekonomi dan politik kerajaan Yehuda sedang mengalami kelemahan. Karena itulah bangsa-bangsa lain bisa dengan mudah melakukan invasi ke Israel ya pada waktu itu. Nah, kemudian seperti belalang digunakan sebagai sarana penghukuman, maka Tuhan pun di masa depan akan menghukum Israel lebih besar lagi. Bahkan di masa depan di akhir zaman itu melampaui hukuman yang besar, melampaui Israel. Karena nanti penghukuman Tuhan akan diberikan bukan hanya kepada Israel, tapi kepada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang menolak Dia, sehingga ini menjadi latar belakang Yoel menulis. Jadi saudara, setiap nubuatan itu kadang ada penggenapan yang terdekat, ya, ada penggenapan yang terjauh, gitu ya. Bahkan kadang-kadang sampai mendekati Yesus datang kembali atau akhir zaman, ya seperti itu. Nah, inilah latar belakang kitab Yoel ditulis, ya. Di dalam kitab Yoel ini tidak disebut dosa yang spesifik dari Yehuda, misalnya bagaimana Yehuda commit idolatry ya. Tetapi karena memang pada waktu itu kerajaan Yehuda sudah sangat tidak peduli dengan Tuhan gitu. Karena itu pesan utama dari Yoel ya seperti nabi-nabi yang lain adalah bertobat gitu. Ya, jangan hanya memperhatikan pakaianmu saja, tetapi perhatikan hatimu. Itu dalam pasal 2 ayat 13. Dalam bahasa Inggrisnya, rend your heart and not your garments. Artinya tidak hanya memperhatikan apa yang kelihatan, saudara, ya kan? Bukankah manusia seperti itu? Kita seringkali melihat yang kelihatan, memperhatikan yang kelihatan, tapi kita lupa melihat ke dalam hati kita. Pertobatan kita, apakah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak. Nah, seperti itulah Yoel menulis ya dalam latar belakang seperti itu. Nah, siapa yang menjadi penerima dari kitab Yoel ini? Tentunya tadi saya sudah sebut penduduk kerajaan selatan Israel ya, Southern Tribe of Israel atau kerajaan Israel di bagian selatan lah yang menjadi penerima kitab Yoel. Nah, saudara, tadi saya sudah sempat sebut bahwa Yoel ini adalah salah satu nabi yang pertama kali menulis untuk kerajaan selatan. Ya, dia nabi pertama yang memperingatkan akan kedatangan penghakiman yang Tuhan akan berikan kepada bangsa suku Yehuda, begitu ya. Yoel juga berarti salah satu nabi yang pertama kali menubuatkan mengenai akhir zaman ya. Nanti kita akan melihat di situ ya. Nah, Yoel ini saudara memerintah di raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja Yoas. Saudara ingat Raja Yoas? Raja Yoas ini adalah salah satu raja yang selamat pada saat Ratu Ataliah berusaha membunuh semua keturunan dari raja-raja sehingga dia tidak mau ada orang lain yang menduduki takhta kerajaan. Saudara ingat cerita itu ya. Dan Atalia ini adalah anak dari Ahab dan Isabel ya. Tetapi oleh tangan Tuhan Yoas diselamatkan. Saudara ingat ada wanita yang menyelamatkan Yoas yang dulu saya sebut A Woman Who Saved Christmas. Saudara tahu nama itunya? Orangnya ada yang ingat nggak? Di dalam 2 Raja-Raja tuh, pasal 11. Nama perempuannya itu adalah Yosebah ya, Yosebah. Nah, dialah yang menyelamatkan Yoas. Karena itu Yoas naik takhta pada umur 7 tahun, saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 11. Berarti ya bukannya Yoas yang mengambil keputusan lah pada saat itu. Dia dibantu oleh Imam Yoyada dalam membuat keputusan. Tentunya berdasarkan providensi Tuhan ya. Ini bisa terjadi. Dan pada saat masa Yoas inilah betulah belalang itu terjadi ya.
sebelum Raja Yoas gitu. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Yoel ini, di situ orang-orang dihukum, ya kan? The people are condemned. Lalu imam-imam juga dihukum. The priests are condemned. Lalu the leaders are condemned. Tapi raja tidak dihukum, saudara. Kenapa? Karena rajanya pada waktu itu Yoas masih muda. Masih umur 7 tahun dan dia belum dalam usia yang bertanggung jawab. Jadi masih anak-anak begitu ya. Karena itulah penghukuman itu diberikan, dinubuatkan kepada the people, the priest, and also the leaders ya, bukan the king begitu. Nah, jadi itulah yang terjadi pada masa itu di mana Yoel menulis kitab Yoel. Jadi saudara bisa membaca lagi nanti di rumah dalam 2 Raja-Raja 11, 2 Tawarik 22 sampai 23 itu adalah setting latar belakang di mana kitab Yoel ditulis, yaitu pada pemerintahan Raja Yoas ya. Kapan Yoel ditulis? Tadi saya sudah sempat menyebutnya beberapa kali, sekitar tahun 800-an sebelum Masehi, berarti itu abad 9 ya. Abad 9 sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, saudara, secara isi yang kita bisa lihat kenapa ini ditulis sekitar tahun 800-an, karena tidak disebut adanya negara superpower pada saat itu. Tidak disebut ada Asyur, Babilonia, Persia, itu masih belum muncul pada saat itu. Ya, karena itulah itu berarti sebelum tahun-tahun mereka berjaya. Ya. Kemudian juga Yoel menulis mirip dengan Hosea dan Amos gaya bahasanya. Itu berarti dia bukan nabi yang menulis setelah pembuangan atau di masa pembuangan, tapi sebelum pembuangan, bahkan jauh sebelum pembuangan. Ingat ya, suku utara dibuang tahun 722, sedangkan suku selatan dimulai tahun 605, lalu yang kedua 597, yang terakhir 586. Nah, itu tanggal-tanggal itu saudara, kalau saudara bisa ingat, itu akan membantu sekali untuk saudara bisa connect dengan sejarah dunia. Ya. Nah, di dalam kitab Yoel ini justru ada banyak paralel ya, yang menggambarkan situasi yang terjadi pada abad ke-9 mas sebelum Tuhan Yesus. Walaupun tanggal exactnya tidak dapat diketahui, tetapi pesan yang disampaikan di dalam kitab Yoel itu ageless ya, timeless ya. Ya, Budi? Ya. Budi, halo. Mau tanya sesuatu apa gimana, Bud? Enggak, lagi tidur. Oh, kepencet. Iya, okay. Sorry, tidur. Iya, it's okay. Kali ya, sorry. Nggak apa-apa, Bud. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke tujuan kitab Yoel ditulis ya. Ini bagian yang saudara mesti ingat juga apa tujuannya. Hanya ada satu saya berikan tujuan kitab Yoel ditulis, yaitu menggunakan wabah belalang sebagai gambaran peringatan akan adanya invasi militer di masa depan di Israel. Ya, dalam hari Tuhan. Ini yang terdekat tentunya nanti Babilonia dan Asyur ya. Tentu kalau suku selatan berarti Babilonia. Dan di balik penghakiman invasi tersebut, Tuhan menjanjikan pemulihan dan berkat yang akan mengikuti bila Israel berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan itu patternnya seperti itu. Dalam setiap hukuman, dalam setiap penghakiman, Tuhan tetap janjikan pemulihan kepada orang Israel dengan satu kondisi, mereka bertobat. Nah, kalau saudara ingat mengenai wabah belalang, Tuhan itu sudah memberikan peringatan kepada mereka di Ulangan 28. Kalau saudara ingat Ulangan 28 ya, itu headingnya itu judulnya adalah berkat dan kutuk. Bila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu lalu hidup dalam ketaatan, maka berkat-berkat akan diberikan oleh Tuhan, yaitu ada listnya. Tapi bila engkau hidup dalam ketidaktaatan, salah satu hukumannya adalah bencana kelaparan. Dan belalang, wabah belalang, tulah belalang itu selalu membawa bencana kelaparan setelah itu, karena produk-produk pertanian tidak bisa dipanen ya, rusak semua. Itu ada dalam Ulangan 28, 23, 24 ya, saya bacakan di sini. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga
dan tanah yang dibawa pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Lalu 4 ayat 38, banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Nah, jadi apa yang terjadi di kitab Yoel itu Tuhan sudah peringatkan. Dan karena mereka fail atau gagal untuk hidup taat, maka Tuhan memberikan tulah belalang ini kepada mereka. Ya, nah itulah tujuan dari kitab Yoel ditulis. Sekarang kita mari masuk ke bagian yang berikutnya mengenai brief summary dari kitab Yoel. Saudara, kalau saudara melihat pasal 1 sampai 3, beberapa teolog membagi seperti ini. Pasal 1 itu adalah wabah belalang yang benar-benar terjadi ya. Ini bukannya alegori atau cerita dongeng yang diangan-angan, emang terjadi wabah belalang pada saat itu. Lalu pasal 2 itu transisi, sedangkan pasal 3 invasi militer menyerang Israel di masa depan. Ya, beyond juga pada waktu itu, yaitu nanti kita akan lihat di perang Armageddon yang nanti dicatat dalam kitab Wahyu, itu pasal 3 ya. Sedangkan orang lain menulis seperti ini, pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 11 itu disaster ya, bencana. Dan ini section yang sangat negatif sekali dalam bagian ini. Lalu dari pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17, ini adalah jantungnya kitab Yoel, di mana Tuhan memerintahkan Yoel untuk agar orang Israel itu, orang Yehuda itu bertobat, mencari Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang tidak baik. Lalu pasal 2 ayat 18 sampai akhir kitab Yoel itu mengenai janji pembebasan dan restorasi dari orang Israel ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari kitab Yoel, saudara. Jadi di dalam kitab Yoel ini ada orang yang menyebut he is one of the great prophets here, and they had insight and they had foresight. Jadi ada insight, hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, tapi juga ada hal-hal foresight yang akan terjadi di masa depan. Jadi ada nubuatan ya yang terjadi. Sedangkan Chuck Swindoll memberikan susunan arrangement seperti ini ya. Kalau saudara melihat tuh pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 11 ya, tulah belalang ya, di situ dijelaskan ya, past plague, the future invasion, historic day of the Lord, imminent day of the Lord. Lalu pasal 2:17 sampai ayat 2 sampai 2:12 sampai 2 ayat 17 itu Tuhan memerintahkan orang Israel untuk bertobat ya. Di situ ada karakter Tuhan. Dan dari 2:18 ayat 27 sampai akhir kitab Yoel itu mengenai masa depan Yehuda. Oke. Tema dari kitab Yoel menurut Chuck Swindoll itu repent, for the day of the Lord is near. Ya. Nah, saudara, di dalam kitab Yoel ini, di dalam kitab bahasa Ibrani itu tidak 3 pasal. Menurut kitab Ibrani, Yoel itu dibikin aslinya adalah 4 pasal. Jadi pasal 3 yang di dalam Alkitab kita itu adalah pasal 2 ayat 28 sampai 32 ya. Ren sudah bergabung ya? Belum ya? Halo Ren. Iya kok, sorry kok. Lama bergabung, oke ya. Habis ketemu teman. Sip, ya, it's okay, oke. Baik, jadi Yoel itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya 4 pasal ya. Pasal 3 yang milik kita itu sebenarnya pasal 2 ayat 28 sampai 32. Lalu mulai dari pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya itu di dalam kitab Ibrani itu pasal 4. Ya. Jadi yang di dalam Alkitab kita pasal 2 ayat 28 sampai 32 itu jadi pasal 3 buat mereka. Lalu pasal 3 ayat 1 di Alkitab kita dan seterusnya itu jadi pasal 4.
di dalam kitab Ibrani. Jadi ini satu informasi yang mungkin saudara bisa ingat ya, sehingga ada perbedaan di situ. Oke. Saudara, kalau saudara memperhatikan nabi-nabi ya yang Tuhan pakai untuk memberikan nubuatan kepada orang Israel, itu kan ini mulai dari sejak masa Nuh misalnya ya, mereka itu tidak memberikan pesan-pesan yang meninabobokan jemaat atau meninabobokan umat, tapi Tuhan kasih mereka pesan agar mereka berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Saya bacakan ada quote nih bagus sekali ya dalam bahasa Inggris ya. Di sini dikatakan Noah's message, Nuh ya maksudnya ya, from the steps going up to the ark wasn't something good is going to happen to you. Jadi Nuh tidak mengatakan sesuatu yang baik akan terjadi pada engkau, tapi Nuh bilang penghukuman akan terjadi, bertobat. 120 tahun dia bernubuat tapi orang gak dengar dia, ya kan? Lalu Amos, nanti kita akan belajar minggu depan, Amos was not confronted by the high priest of Israel for proclaiming confession is possessions. Artinya apa yang kau miliki itu bukanlah pengakuan yang benar-benar. Ya, makanya saudara harus kalian kata kita Amos harus bertobat gitu. Lalu Jeremiah was not put into the pit for preaching. I'm okay, you are okay. Jadi Yeremia itu tidak bernubuat kita ini baik-baik saja, tapi Yeremia menubuatkan sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Oke, kemudian yang berikutnya, Daniel wasn't put in the lion den and telling people possibly thinking will move mountain. Ya kan, jadi Daniel tidak berkata pada saat dia berada di goa singa bahwa hal-hal yang baik akan terjadi, kita akan memindahkan gunung dan sebagainya. Ya, lalu Yohanes Pembaptis wasn't forced to preach in the wilderness and eventually beheaded because he preached, smile, God loves you. Jadi Yohanes Pembaptis itu tidak berkhotbah di padang gurun, lalu akhirnya mati dipenggal, dan pesannya adalah senyum, Tuhan mengasihi kamu. Enggak, tapi bertobatlah. The kingdom of God is at hand, gitu kan. Lalu dua nabi yang ada di kitab Wahyu, won't be killed for preaching God is in heaven and all is right with the world. Nanti kalau saudara lihat ke kitab Wahyu ada dua saksi kan, yang bernubuat menyatakan bahwa penghukuman Tuhan akan terjadi. Jadi satu kalimat atau kata yang diberikan oleh para nabi-nabi dalam bernubuat adalah mengenai penghukuman Tuhan yang akan datang. Oke. Nah, saudara, brief summary yang berikutnya yang saya bisa share adalah konsep the day of the Lord. Nah, ini saya mau saudara take attention di sini ya, tolong perhatikan ya. Ada konsep the day of the Lord yang dinyatakan dalam kitab Yoel, itu disebut sebenarnya kata hari Tuhan atau the concept of the day of the Lord itu disebut lebih dari 19 kali di perjanjian lama, lalu 5 kali di perjanjian baru. Dan dalam kitab Yoel disebut 5 kali. Nah, ini saudara lihat tuh yang bagian warna pink, itu ayat-ayat yang disebut menyebut mengenai hari the day of the Lord ya. Kemudian di perjanjian baru kata the day of the Lord atau harinya Tuhan disebut beberapa kali, misalnya dalam Kisah Para Rasul 2, 20, 1 Korintus 5, 5 dan seterusnya. Ya, kalau di kitab Yoel ini pasal-pasalnya yang di pink ya. 1 ayat 15, 2 ayat 1 dan seterusnya. Nah, apa artinya hari Tuhan ini penting nih saudara, karena kalau saudara nggak ngerti mengenai konsep harinya Tuhan, ini jadi kabur pada saat nanti kita belajar mengenai kitab Wahyu atau belajar akhir zaman. Nah, the day of the Lord itu menurut salah satu definisi yang saya dapat, ini tadi saya lupa keluarin ya. Ya, ini perjanjian lama, lalu ini perjanjian baru. Tadi saya lupa keluarin. Ya, ini ayat-ayat yang di perjanjian lama dan di kitab Yoel. Lalu definisi the day of the Lord
itu adalah waktu di mana Tuhan itu secara dramatis melakukan intervensi dalam kehidupan manusia, baik dalam hal memberkati maupun dalam hal menghakimi. Tapi most of the time, 95% saat disebut the day of the Lord itu biasanya Tuhan intervene dalam human affairs bahwa dia akan melakukan penghakiman. Nah, itu disebut the day of the Lord. Misalnya waktu bangsa Israel dibuang ke Babilonia, itu juga disebut the day of the Lord. Lalu waktu Mesir dihancurkan, di kitab Yeskiel pasal 30, itu juga disebut the day of the Lord. Dan lalu yang paling penting, the ultimate day of the Lord, harinya Tuhan itu pada saat masa tribulasi terjadi. Di akhir masa tribulasi pasal 16-19 itulah disebut the day of the Lord, ya. Jadi selalu hari Tuhan itu disebut sebagai hari penghakiman, pada di mana Tuhan benar-benar menjatuhkan hukuman kepada kelompok orang atau bangsa atau dunia ini nanti akhirnya di dalam kitab Wahyu. Ya, nah itu konsep the day of the Lord, ya, karena nanti kalau saudara belajar eskatologi, kata ini akan muncul seringkali, terutama juga di kitab Tesalonika, ya. Di situ ada janji bahwa jemaat Tesalonika akan terhindar dari the day of the Lord atau the word of God. Jadi itu harinya Tuhan, ya, di mana Tuhan intervensi memberikan penghukuman kepada umat manusia. Nah, kita akan melihat beberapa ayat kunci yang saudara perlu ingat di dalam kitab Yoel. Salah satunya adalah Yoel 2 ayat 11. Saya minta tolong Pak Ade, tolong dibacakan. Yoel 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ya, ini ya. Ini referensi mengenai hari Tuhan. Ya. Jadi betapa dahsyatnya hari Tuhan. Bahasa Inggrisnya the day of the Lord is indeed great. Nah, ini salah satu contoh konsep mengenai hari Tuhan yang disebut dalam kitab Yoel, ya. Nah, saya mau kasih ayat kunci ini satu lagi yang juga nanti digenapi dan dikutip oleh Petrus, ya, di dalam kisah para rasul, ya. Coba tolong Hari bacakan Yoel 2 28-29. Yoel 2 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, thank you. Nah, ini ayat dikutip oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17-21 yang saudara lihat di screen saudara, ya. Oke. Nanti kalau sudah lihat ayat 16-nya itu, Petrus bilang seperti yang dikatakan oleh Yoel, lalu dia tulis seperti ini, itu mirip atau sama dengan yang ada di kitab Yoel pasal 2 tadi yang Hari bacakan, ya. Nah, ada 3 pandangan, ya, melihat ayat ini, lalu digenapi di Kisah Para Rasul. Pandangan yang pertama itu adalah di kalangan gereja-gereja Pantekosta di mana kita berada, karismatik, yang mengatakan bahwa nubuatan ini yang di kitab Yoel tadi itu sudah secara penuh digenapi, gitu. Makanya kita seringkali dengar hamba Tuhan bilang, maka setiap orang anak-anak muda akan bernubuat. Makanya anak-anak Sunday School bukan dianjurkan, ya, seringkali malah dipaksa untuk bisa berbahasa roh, gitu, karena dari ayat-ayat ini, saudara, ya, anak-anak akan bernubuat dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara perhatikan konteks ayat ini secara keseluruhan, penafsiran itu tidak tepat menurut saya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang tidak digenapi di sini. Misalnya, ya,
Dan aku, ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini kan belum digenapi, ya kan? Jadi kita tidak bisa berkata ini secara full digenapi, dan kalau kita mau jujur, enggak semua laki-laki bernubuat, enggak semua perempuan akan bernubuat, enggak semua teruna-teruna mendapat penglihatan dan lain-lain. Hanya sebagian kecil orang, dan itu pun dipertanyakan apakah itu benar apa enggak, gitu ya, valid apa enggak. Jadi saya tidak menerima penafsiran itu, ya, penafsiran yang pertama, yaitu view yang pertama. View yang kedua adalah orang bilang apa yang Yoel katakan itu hanya analogi saja. Jadi Roh Kudus itu tidak benar-benar datang, gitulah ya. Jadi hanya analogi saja. Jadi ini pun juga kita tidak terima, karena Petrus jelas-jelas bilang bahwa inilah yang akan terjadi, bahwa seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel, gitu ya. Jadi itu bukan analogi, itu benar-benar kenyataan. Dan pandangan yang ketiga yang saya setuju, menurut saya ini pandangan yang paling baik ya, kalau kita benar-benar perhatikan konteks ayatnya, adalah apa yang dinubuatkan oleh Yoel itu secara partial digenapi, artinya Roh Kudus dicurahkan. Dan itu sudah terjadi, tetapi peristiwa-peristiwa setelah itu belum digenapi, baru nanti di masa depan. Jadi partial fulfillment gitu. Karena nanti semua anak laki-laki, perempuan akan bernubuat, ini baru terjadi benar-benar di kerajaan 1000 tahun, saudara. Di mana segala sesuatu sudah akan dipulihkan gitu. Ya. Kemudian kalau ayat 19 itu nanti terjadi pada saat Yesus datang kedua kali. Karena nanti ini dikutip juga di kitab Wahyu, di mana bulan, matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Jadi ini belum digenapi, saudara. Nah, kita harus belajar melihat ayat itu seperti itu. Kita melihatnya secara komprehensif, gitu. Enggak hanya mengambil satu ayat lalu menyimpulkan dengan kesimpulan kita, gitu ya. Jadi ini satu informasi yang mungkin saudara harus mengerti dari kitab Yoel, sehingga saya beranggapan di dalam Kisah Para Rasul 2:17-21 ini hanya partial fulfillment saja, khususnya berbicara mengenai Roh Kudus yang dicurahkan. Sedangkan setelah itu masih belum digenapi. Kita menunggu penggenapannya di masa depan. Oke, ayat kunci yang terakhir, yang ketiga, nah ini penting nih ya. Coba dibacakan, Novi bisa bacakan Yoel 3 ayat 1-2. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oke, thank you. Nah, di dalam Yoel 3 ayat 1-2 ini nanti ada satu nubuatan bahwa suatu hari kelak ada sekelompok bangsa-bangsa yang akan berkumpul di lembah Yosafat, atau yang kita sebut dengan Kidron Valley, ya, Kidron Valley. Nah, kalau saudara lihat gambar ini adalah Kidron Valley yang sekarang ini, yang di dunia modern kita, ya. Kalau saudara ke Israel, saudara bisa lihat ini, tentunya udah banyak gedung-gedung di sana, dan ini mungkin yang lebih clear ya. Jadi ini adalah lokasi antara Temple Mount, ya, tempat bait suci, dan Mount Olive, ya, gunung Bukit Zaitun, ya, Bukit Zaitun. Nah, ini lokasinya, saudara, lembah Kidron. Nah, lembah Kidron ini disebut juga Har Magedon, yang artinya itu Mount Megiddo. Dan ini nanti yang akan jadi tempat di mana terjadinya perang Armageddon di akhir zaman, ya. Kalau saudara memperhatikan dalam sejarah lembah ini
Ya, lembah ini adalah lembah yang dipakai dalam peperangan dalam era-era masa lalu. Orang Mesir, orang Assyria, orang Yunani, Roma, the Crusader, mereka berperang di lembah Megiddo ini. Bahkan Napoleon Bonaparte pun pernah ke sini untuk berperang, saudara. Ya, jadi ini memang tempat pertempuran juga di dalam Perang Dunia Pertama dan juga perang di dalam Arab Israel pada tahun 48. Ini terjadi juga di lembah Megiddo, Plain of Megiddo ya. Ini nearby Plain of Esdraelon ya, atau disebut juga lembah Armageddon. Sedangkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, lembah Armageddon ini atau lembah Megiddo ini juga terjadi pertempuran. Misalnya peperangan Barak gitu menang lawan orang Kanaan di Hakim-Hakim 4. Lalu Gideon menang atas orang Midian di Hakim-Hakim 7. Lalu Armageddon juga menjadi tempat tragedi kematian dari Saul dan anak-anaknya, 1 Samuel 31 ayat 8. Kematian dari Raja Yosia itu juga dicatat di lembah Megiddo ini ya, atau lembah Armageddon. Nah, saudara, lembah Armageddon ini tentunya akan menjadi tempat pertempuran suatu hari kelak di akhir zaman. Dan kalau saudara melihat kitab Wahyu ini ya, pasal 16 ayat 12 sampai 16, nanti akan ada sekelompok ini ya, bangsa-bangsa yang akan menyerang Israel. Ya, ayat 12, dan malaikat yang ke-6 ini, saudara, kitab Wahyu itu kan deretan penghakiman yang dilambangkan dengan meterai, ya, lalu trompet, lalu cawan. Di 7 meterai, di meterai ke-7 Tuhan memberikan 7 cawan, 7 trompet. Di trompet ke-8 Tuhan memberikan 7 cawan penghakiman. Nah, di cawan yang ke-7 yang paling akhir itu terjadi peperangan Armageddon, yang ayatnya salah satunya dicatat di screen saudara ini ya. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya, ini yang terakhir ya, tulah paling terakhir, ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan seterusnya, lalu ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon ya. Harmageddon ya, yang artinya Mount Megiddo. Nah, ini yang akan terjadi di masa depan, dan ini akan terjadi di masa tribulasi ya. Saudara dan saya di mana? Nggak ada di sana karena kita sudah diangkat ya. Nah, jadi itulah beberapa hal penting di dalam kitab Yoel yang kita bisa mengerti. Jadi Yoel itu tidak hanya semata-mata berbicara mengenai nubuatan yang akan terjadi di bangsa Israel dalam waktu terdekat dalam penghakiman Tuhan, tetapi juga beyond, bahkan sampai ke akhir zaman. Ya, oke. Menarik kan ya belajar seperti ini. Jadi mungkin saudara nggak pernah tahu cerita ini sebelumnya. Saya juga dulu begitu. Tapi begitu kita dalami, oh ternyata Tuhan itu punya rencana di setiap nabi-nabi yang ia utus untuk tulis ya. Luar biasa. Sampai sini apakah ada komentar atau pertanyaan sebelum saya lanjutkan dengan aplikasi? Komentar. Ya. Lembah Megiddo bukan di dekat Mount Olive, Jang. Kayaknya salah deh. Enggak, di sini tadi orang ini saya udah riset di sini kok, di sekitar sini. Ya. Ya, dia panjang ininya apa, lokasinya luas, enggak sempit ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita coba lihat. 128 km dari Mount of Olive. Nah, mungkin di sini. Iya, ini kan mulainya dia tuh luas lokasinya. Enggak, ini kan dia kan tadi saya udah bilang antara Mount of Olive dan enggak, kalau Mount of Olive kan di city. Temple Mount is the valley between, ini ya kalau yang saya dapat di sana, when you go to Israel, the Kidron Valley, you've been there, is the valley between the Temple Mount and the Mount of Olives.
Ya, oke. Nanti saudara bisa research lagi juga apakah lokasi yang saya katakan ini benar, karena ini yang saya dapat dari research yang saya dapat ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya. Apa foreshadowing yang terjadi di kitab Yoel digenapi di perjanjian baru. Sorry, saya lupa lagi tulis ininya ya, kitab Daniel. Ini kadang-kadang saya copy paste tapi belum diganti ininya. Maksudnya Yoel ya. Datangnya Roh Kudus adalah aplikasi dari penebusan Kristus ya, di dalam pasal 2 ayat 28 bahwa Yesus akan datang kembali menghakimi semua bangsa, juga akan memulihkan umatnya. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa ambil di dalam foreshadowingnya ini. Oh, saya belum share ya, sorry. Share-nya saya matiin ya. Ya, yang pertama itu cuma ada satu ya foreshadowingnya, yaitu turunnya Roh Kudus, pasal 2:28, lalu Yesus akan kembali datang untuk menghakimi semua bangsa dan memulihkan umatnya, juga memulihkan Israel di akhir zaman nanti secara penuh. Nah, aplikasi apa yang kita bisa ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya berikan ada 5 ya. Ya, ada 5. Yang pertama, Tuhan seringkali berbicara melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, baik di negara kita atau di dunia ini. Dan itu terjadi dalam wabah belalang yang terjadi. Tuhan pakai itu sebagai backdrop atau backgroundnya untuk menyatakan pesannya. Dalam kehidupan kita di dunia ini juga saudara bisa lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi itu align dengan Alkitab ya. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar, kita harus menjadi murid of our culture. Dan think of ways that we can take things in our culture that people are familiar with. Jadi kita bisa mengambil sesuatu yang familiar dengan keadaan kita, lalu kita bisa ambil itu sebagai satu pelajaran. Dan apa yang terjadi di dalam masa nabi-nabi di perjanjian lama menulis, khususnya di nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, itu terjadi pada saat budaya di mana mereka hidup, lalu mereka menyampaikan pesan dari situ. Ya, tapi bukan berarti kita harus kalau istilah sekarang tuh bilangnya relevan gitu. Bukan istilah relevan kan seringkali kan dipakai tuh. Kita jadi gereja ini harus relevan. Yang namanya relevan itu bukan berarti kompromi, saudara ya. Kalau gereja kompromi itu namanya di luar kebenaran, tentunya Tuhan tidak mau. Maksudnya itu kita lihat situasi sekeliling kita, lalu coba kita lihat Alkitab bilang apa mengenai hal itu, begitu ya. Contohnya misalnya LGBT dan aborsi dan lain sebagainya, itu kan bagian dari penghukuman Tuhan itu. Kalau kita lihat baca kitab Roma pasal 1 ayat 2 misalnya, ya Tuhan membiarkan manusia melakukan apa yang mau dilakukan, silakan. Sebenarnya itu juga tanda penghakiman gitu. Nah, itu contoh-contoh tertentu ya. Lalu yang ketiga, dalam kitab Yoel ini kita bisa belajar bahwa pertobatan mendatangkan pemulihan, itu sudah pasti. Karena itu sebelum pemulihan terjadi, setiap orang dianjurkan untuk bertobat. Itulah pesan yang Tuhan berikan kepada Israel melalui Yoel. Dalam pasal 2 ayat 25 dikatakan, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dihasilkannya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang akan kukirim di antara kamu. Tuhan akan memulihkan kalau mereka bertobat." Dan aplikasi yang keempat, Roh Kudus itu sudah datang. Jadi saudara jangan lagi minta-minta curahkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan dan ada di dalam diri kita. Apa yang Yoel nubuatkan kita sudah alami dan miliki. Dan yang terakhir, yang kelima, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan ini seruan untuk orang Israel. Suatu hari kala kan mereka akan berseru. Pada saat mereka diserang nanti di perang Armageddon itu, di mana semua bangsa menyerang Israel, mereka akan berseru. Lalu Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghabisi seluruh umatnya, menghabisi seluruh orang yang menolak Dia. Musuh-musuh. Ya, menghabisi seluruh musuh-musuhnya. Dan Israel pada saat itu sadar, oh ternyata Mesias yang dibunuh berapa ribu tahun yang lalu itu ternyata Dia Yesus yang sudah
disalib gitu ya. Baru mereka berseru kepada nama Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka dengan Yesus datang kedua kali bersama kita, umat pilihannya. Okay, that's all about the book of Joel. Joel ya, Joel. Yahweh is El atau Elohim, God. Oke, ada komentar atau pertanyaan mengenai hal ini? Pertanyaan. Jadi yang tadi itu kutuk dan berkat itu hanya untuk Israel apa untuk kita juga sekarang? Oh, tentunya aplikasinya bagi kita juga dong, nggak harus hanya Israel. Prinsipnya yang kita ambil bahwa setiap dosa, ketidaktaatan itu akan mendatangkan kutuk, ya disiplin dari Tuhan. Ya, ingat ya, saya selalu katakan harus dibedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Oke, hukuman itu adalah untuk orang yang melakukan, tapi konsekuensi itu bisa dialami oleh keturunan-keturunan yang berikutnya. Ya, jadi misalnya kan saya waktu itu udah sekali kasih contoh, kalau seorang bapak misalnya berjudi lalu dihukum, itu kan konsekuensinya kadang anak-anak menderita tuh. Rumahnya mesti dijual gitu. Ya kan? Bahkan kalau hutangnya banyak, cucunya mesti nyicilin sampai misalnya gitu. Jadi hukumannya si bapak yang menanggung. Ya, anak-anak nggak kena hukuman dari Tuhan itu. Itu konsekuensinya. Ya. Jadi kutuk di sini tuh maksudnya penghukuman, bukan semata-mata. Karena kalau kita dengar kutuk itu selalu dia asosiasikan dengan anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, dan lainnya, keturunan gitu. Ya, padahal maksudnya kutuk itu adalah hukuman dari Tuhan yang konsekuensinya itu bisa ditanggung oleh anak cucu kita. Makanya we have to watch what we do di dalam hidup kita masing-masing gitu. Ya, sedangkan berkat tentu akan mengikuti orang-orang yang taat. Nggak mungkin orang-orang yang nggak taat diberkati Tuhan. Itu namanya kan kita nggak boleh iri dengan orang fasik kan. Itu ada tuh di Mazmur 37 misalnya ya. Gitu. Jadi kuncinya kalau saudara mau hidup dalam keberkatan, ya hidup dalam ketaatan gitu. Tapi bukan berarti saudara taat nggak ada masalah, berkat terus muncul, bukan begitu juga. Ya kan? Karena Alkitab juga mencatat orang yang hidup benar pun bisa menderita, bisa kena masalah gitu. Jadi kita harus bedakan berbagai macam angle dalam hal ini. Iya, tapi kalau kita berpikir kayak gitu kan nanti jadinya kayak orang dunia dong. Maksudnya ya jadi kayak hukum karma misalnya. Ya lu kalau nggak taat, ya lu bakal dihukum sama Tuhan lu gitu. Kalau karma itu bukan, iya, malah mereka nggak bawa-bawa Tuhan ya. Pokoknya kalau lu begini ya karma lu jadi jelek gitu. Iya, karma itu nggak bisa diubah, unbending kalau karma. Kalau dalam Tuhan, begitu kita repent, nasib, kalau kita mau ngomong kata nasib walaupun nggak tepat ya, destiny kita jadi berubah kalau kita bertobat. Jadi karma juga bisa. Nggak bisa kalau karma diputus itu sama perbuatan baik. Nggak bisa. For some time nanti itu akan terjadi pada kita gitu. Nggak tahu kapan. Kalau apa? Gitu. Kalau karma nggak bisa. Kalau itu apa? Tadi kutuk. Kalau kutuk misalnya. Kalau orangnya sudah bertobat, kutuk itu sudah hilang ya, sama Tuhan sudah hilang. Kutuk itu sama Tuhan sudah dihapus. Yes. Jadi sudah tidak ada dosa lagi gitu. Kita akan dosa lagi itu maksudnya tidak ada penghukuman lagi. Tidak ada penghukuman lagi gitu. Iya, maksudnya hukuman maksudnya neraka gitu, Bud ya. Neraka. Ya, benar. Jadi surga, masa depan surga sudah cerah gitu bagi orang yang bertobat. Iya. Karena kan Galatia 3 ayat 13 kan berkata Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus sudah menjadi kutuk. Begitu seseorang menyerahkan dirinya kepada Yesus, berarti seluruh kutuk dalam hidupnya terputus. Gitu, ya. Jadi orang kalau hidup jadi berpegang pada Yesus gitu ya. Ya, betul. Ada orang yang berhidup sama Kristus walau mereka hidupnya menderita, ada juga yang ada, iya. Enggak jaminan, Bud. Jadi maksudnya di sini kan maksudnya kutuk yang bersifat eternal punishment itu udah nggak ada. Tapi dalam kehidupan kita masih menderita, dan itu bukan bagian dari kutuk. Itu banyak hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Misalnya karena kita hidup di dunia masih dalam dosa, tubuh kita belum disempurnakan secara sempurna, ya misalnya genetik itu kan masih bisa kena ke kita tuh, ya kan? Misalnya kita punya keturunan jantung, sakit jantung gitu ya, kita bisa kena. Itu sebenarnya bukan kutuk karena papa kita punya ini harusnya dipatahkan. Mau dipatahkan juga kadang-kadang genetik itu masih tetap ada. Tapi kadang-kadang oleh anugerah Tuhan juga bisa disembuhkan. Oleh anugerah Tuhan malah kita nggak kena genetiknya itu sebenarnya part of the curse of the world gitu loh ya, yang masih terjadi dalam dunia ini, makanya kita masih bisa mengalami gitu. Jadi jangan saudara merasa guilty, aduh kayak saya kena begini nih karena saya masih ada kutuk dari papa saya. Udah nggak begitu, bukan begitu lagi. Orang percaya pola pikirnya nggak bisa begitu lagi, Bud ya. Oke. Jadi kita harus sadar bahwa ada hal yang terjadi dalam hidup kita, jawabannya nggak hanya satu option gitu, ada beberapa hal yang kita mesti ngerti gitu, ya Bud ya. Iya. Ya sama juga kan saya sempat bilang orang yang berzina, orang yang berjudi, ini karena papa saya dulunya berjudi, ya enggak lah, elunya aja gitu, nggak mau berubah kan gitu. Ya kan, kalau udah dewasa ya jangan nyalain orang tua. You decide mau hidup baik apa enggak gitu. You mau enggak jadi alat Tuhan untuk jadi break the cycle gitu. Oke. Putus ini, selingkaran ini harus berakhir di saya. Udah. Papa saya emang berjudi, mabuk-mabukan, berzina, tapi saya nggak mau seperti dia. Oleh anugerah Tuhan, saya terima Yesus. Yesus akan memampukan saya, begitu dong, ya kan? Jadi keputusan harus ada di tangan kita, gitu ya. Oke, semua jelas? Saya udah lama nggak kasih review ya. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan ya. Udah panjang. Masih ingat nggak Hani artinya Yoel? Yoel. Hah? Nggak inget tuh kok tadi. Nggak inget. Yahweh is God. Ya, Yahweh is God. Ya, ada Yo itu Yah itu ya, Yah is God. Ya, oke. Good. Siapa nabi yang menikah sama pelacur? Kemarin tuh. Hosea. Good. Siapa nabi yang masuk ke gua singa, Budi? Daniel. Oke, ya nantilah saya kasih biasalah true and false saja next time ya.